Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita dapat memperoleh kasih karunia yang melimpah, yang akan menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam segala perkara Engkau tuntun langkah hidup kami setiap hari. Kami mengucap syukur setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru, kasih karunia yang baru untuk dapat kami nikmati di dalam segala aktivitas kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, tersimpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, integritas hidup itu jauh lebih penting daripada uang dan harta. Tetapi acap kali kita lebih tergiur, tergoda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mendapat uang yang lebih besar, mendapatkan harta yang banyak, dan kemudian mengabaikan apa yang sudah kita janjikan, mengabaikan apa yang sudah kita sepakati dengan orang lain. Ketika ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, kita tidak lagi memegang perkataan kita. Kita lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Lu Yunfang. Pada zaman dinasti Tang, hiduplah seorang yang bernama Lu Yunfang. Karena kondisi keluarga yang sangat membutuhkan uang, di dalam situasi yang sangat sulit, maka Lu Yunfang ini mengambil keputusan untuk menjual villa beserta tamannya yang indah yang disebut dengan Jin Shu Yuan yang ada di kota Luoyang itu untuk dijual. Sebetulnya dia sangat sayang dengan villa, dengan taman yang indah yang dia miliki itu. Tetapi karena desakan ekonomi membutuhkan uang, maka ia memutuskan menjual villa dan tamannya yang indah itu yang ada di kota Luoyang kepada mereka yang mengaguminya. Maka dibagikan selebaran itu di tengah masyarakat. Kemudian datanglah dua orang pedagang menjumpai Lu Yunfang, karena selama ini mereka acap kali ketika berkunjung ke kota Luoyang menyempatkan diri untuk melihat-lihat villa dan taman yang dimilikinya. Mereka kagum akan keindahan villa itu. Mereka kagum dengan keindahan taman yang ada di sana, di mana ada kolam yang kecil, yang itu membuat suasana menjadi asri, tenang, dan begitu menyenangkan. Maka terjadilah tawar-menawar. Lu Yunfang dengan dua orang pedagang yang sangat mengagumi villa dan taman yang dimilikinya. Akhirnya mereka sepakat bahwa taman dan villa itu dijual sebesar 6.000 keping emas. 6.000 keping emas. Dan sebagai tanda jadi kesepakatan mereka, maka dua orang pedagang ini memberikan 50 keping emas
kepada Lu Yunfang. Keesokan harinya, secara tidak terduga, Lu Yunfang kemudian diundang oleh seorang pejabat tinggi di kota Luoyang untuk datang ke kantornya. Pejabat ini ketika Lu Yunfang datang, dia berkata, "Saya sangat mengagumi, saya sangat menyenangi villa dan taman yang indah yang engkau miliki. Dan saya tahu kamu sedang menjual villa dan taman tersebut. Aku ingin membelinya dan akan aku berikan kepada istriku. Istriku selama beberapa hari bulan terakhir ini, dia sering sakit-sakitan. Saya berharap ketika dia tinggal di villa itu dengan tamannya yang indah, suasana yang tenang dan damai, itu akan membuat fisik dan jiwanya berangsur-angsur akan menjadi lebih baik. Suasana yang indah, yang tentram, yang tenang, yang asri akan membuat hati istri saya senang. Dan tentu saja hari demi hari ada kesembuhan yang dapat terjadi. Karena itu aku mau membeli villamu untuk aku hadiahkan kepada istriku." Lu Yunfang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang pejabat tinggi di kota Luoyang ini ingin membeli villa dan taman yang dimilikinya. Teringat bahwa ia sudah bersepakat dengan dua orang pedagang sebelumnya, maka dia menceritakan kepada pejabat tinggi ini, "Maaf Tuan, kemarin saya sudah bersepakat dengan dua orang pedagang untuk menjual villa dan taman yang saya miliki ini seharga 6.000 keping emas. Dan mereka sudah memberikan 50 keping emas sebagai tanda kesepakatan antara saya dengan mereka. Jadi saya mohon maaf tidak dapat menjual villa ini kepada Tuan." Pejabat tinggi ini kemudian merasa diremehkan. Dia menjadi marah dan berkata kepada Lu Yunfang, "Kamu harus memberikan villa itu kepada saya. Saya sanggup membayar 3 kali lipat harga dari villa yang kau miliki. Bahkan aku akan mengganti uang muka mereka 3 kali lipat." Jika kamu tidak lagi bersepakat dengan mereka, kamu mendapatkan uang yang lebih banyak, kamu mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika mau menjual villa itu kepada saya. Lu Yunfang berpikir sejenak dan kemudian dia menjawab dengan hormat, "Mohon maaf sekali lagi Tuan, saya sudah berjanji kepada mereka, dua orang pedagang ini. Dan apa yang sudah saya sepakati dengan mereka tidak dapat dibatalkan meskipun saya tidak mendapatkan uang yang lebih besar. Saya ingin menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga setiap janji yang sudah saya ucapkan, kesepakatan yang sudah saya berikan kepada mereka, saya tidak akan membatalkannya. Meski dengan demikian,
saya tidak mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Jadi mohon maaf bila ini tidak dapat dijual kepada Tuhan. Pejabat tinggi ini berusaha membujuk sedemikian rupa, bahkan dengan tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman. Tetapi Lu Yanfang tetap bersikukuh bahwa apa yang sudah diucapkannya, apa yang sudah dijanjikannya akan ditepati. Keesokan harinya, sang ibu mendengar bahwa anaknya menolak tawaran dari pejabat tinggi di kota Luoyang. Maka dia memanggil anaknya dan bertanya, "Mengapa kamu menolak permintaan tawaran dari pejabat tinggi itu? Dia akan memberi uang yang lebih banyak. Engkau akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Bahkan kamu berani menolak tawaran seorang pejabat tinggi. Bagaimana kalau kemudian dia akan membuat gara-gara dengan keluarga kita?" Sang ibu mengingatkan demikian. Tetapi Lu Yanfang kembali dia merespon dengan tenang. "Ibu, engkau mengajarkan kepada anak-anakmu supaya kita menjadi orang yang berintegritas. Kita memegang perkataan kita. Kita melakukan apa yang sudah disepakati dengan orang yang lain." Kuda yang keluar kandang akan sulit kembali ke kandang. Ucapan yang sudah kita keluarkan tidak dapat kemudian kita batalkan demi keuntungan yang lebih besar. Meski kita akan mengalami kesulitan tantangan, tapi saya percaya banyak orang akan percaya kepada kita. Banyak orang akan segan kepada kita yang memiliki integritas di dalam perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, integritas hidup jauh lebih penting daripada uang dan harta. Karena itu, setiap perkataan yang sudah kita ucapkan, janji kesepakatan yang sudah kita buat dengan orang lain, tetap kita pegang teguh. Integritas kita akan dihormati oleh banyak orang. Mereka akan percaya kepada perkataan dan perbuatan kita di masa yang akan datang. Tetapi apabila kita menjadi orang yang seringkali lebih mementingkan mendapatkan uang dan harta yang lebih besar, maka tidak banyak orang yang akan percaya kepada kita. Jangan-jangan nanti kalau ada tawaran yang lebih besar, dia akan membatalkan perjanjian dengan kita. Jangan-jangan uang muka kita akan hilang ketika ada orang lain yang memberikan yang lebih besar kepada dia. Kepercayaan orang lain kepada kita akan hancur apabila kita tidak memiliki integritas. Kitab Amsal di dalam pasal 12 ayat ke-22, Kitab Amsal pasal 12 ayat ke-22 mengatakan demikian. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Firman Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita, orang yang berdusta di dalam bibirnya merupakan kekejian bagi Tuhan. Dosa
tindakan yang tidak memperkenan hati Tuhan. Dan tentu saja ada akibat dosa yang akan kita tanggung, yang akan kita terima. Ketidakpercayaan dari orang lain, bahkan berkat Tuhan sendiri pun akan hilang. Tidak akan dapat kita peroleh, kita dapatkan. Tetapi setiap orang yang berlaku setia, setiap orang yang berintegritas dalam kehidupannya, memegang teguh ucapan dan perbuatannya itu selaras, maka dikatakan hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan dicurahkan kepada mereka yang punya integritas di dalam kehidupannya. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang boleh dialami. Meski ketika dia memegang teguh integritas itu, dia tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dia tidak mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi damai sejahtera itu boleh dia alami di dalam kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita di tengah dunia ini yang dengan berbagai rupa tawaran demi mendapatkan sesuatu acap kali memberikan tawaran yang sangat menggiurkan, yang sangat menggoda kita, yang mungkin sudah sepakat berjanji dengan orang lain dengan nilai yang lebih kecil. Ketika godaan itu datang, uang yang lebih besar, keuntungan yang lebih banyak, kita diperhadapkan. Apakah kita memiliki integritas di dalam ucapan dan tindakan kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain, yang diperkenan oleh Tuhan? Atau kita lebih memilih harta yang banyak, keuntungan yang besar, tetapi tidak diperkenan Tuhan, tetapi mendatangkan ketidakpercayaan, ketidaksenangan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Belajar dari Lu Yunfang, dia berani untuk menolak tawaran pejabat tinggi yang ingin memberikan keuntungan lebih besar, karena dia menyadari hidup berintegritas jauh lebih penting daripada uang dan harta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami hari demi hari, kami diperhadapkan dengan berbagai macam godaan untuk memperoleh keuntungan, harta yang lebih besar, yang 3 kali lipat lebih besar, 5 kali lipat lebih besar, bahkan 10 kali lipat lebih besar, dengan mencabut, mengabaikan janji, ucapan yang pernah disampaikan, kesepakatan yang sudah dibuat dengan orang lain. Tuhan ampuni apabila kami tergoda mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengabaikan integritas dalam hidup kami. Berdoa
setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa orang yang berdusta dalam bibirnya merupakan kekejian bagi Tuhan. Tapi barang siapa berlaku setia, Tuhan akan memberkati kami. Orang-orang yang berintegritas, bahwa ucapan dan tindakannya selaras, Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Bahkan banyak orang menjadi percaya kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap interaksi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami terus menyatakan hidup yang berintegritas. Apa yang sudah kami ucapkan, apa yang sudah kami janjikan, kami tepati dengan baik, sehingga menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Dan kami percaya meski kami mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, uang yang lebih sedikit, tapi damai sejahtera daripada Kristus itu boleh kami rasakan, kami alami di dalam kehidupan bersama-sama dengan masyarakat. Kami serahkan dalam usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus akan membuat hasil dan mencukupi kebutuhan di tengah keluarga kami. Berdoa untuk anak cucu kami yang tidak bersama dengan kami, mereka tinggal di tempat yang lain. Tuhan, ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan, saling mendoakan. Tuhan yang memberikan pertolongan, perlindungan, sehingga dalam segala perkara di tengah keterbatasan tantangan yang dihadapi, Tuhan Yesus akan memelihara kehidupan segenap anggota keluarga kami. Untuk cucu-cucu anak-anak kami yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, Tuhan Yesus juga akan lindungi sehingga dijauhkan dari paparan virus COVID-19. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik, membekali anak cucu kami untuk masa depan yang lebih cemerlang. Karena Tuhan yang tuntun langkah hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terlebih setiap mereka yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, sehingga mereka memiliki integritas di dalam kehidupan menjalankan peran tanggung jawab sebagai wakil rakyat, sebagai aparat pemerintah, sebagai aparat keamanan dan hukum. Mereka berlaku jujur, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan kesejahteraan, dan Tuhan berikan perlindungan, hikmat, sehingga mereka tetap memiliki integritas dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, tanggung jawab yang dipercayakan. Sehingga negara kami Indonesia ini hari demi hari dijauhkan dari korupsi, hari demi hari dijauhkan dari sikap untuk mengambil keuntungan bagi pribadi ataupun golongan sendiri, tetapi selalu mengingat untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Berkati setiap aparat yang duduk dalam pemerintahan ya Tuhan, setiap tindakan, kebijakan yang diambil, senantiasa Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya, mendatangkan kesejahteraan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas hidup, di mana setiap perkataan dan perbuatan kita selaras dengan pertolongan dari Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, integritas hidup jauh lebih penting daripada uang dan harta. Dengan integritas hidup, kita diberkati oleh Tuhan. Dengan integritas hidup, kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh sesama kita.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.